Di video ini saya mau membahas masalah power maksimal pada unit tapi FPS-nya loyo. Sebesar apapun power yang teman-teman berikan itu nggak bakalan sebanding dengan hasil FPS-nya. Inilah masalah yang jarang sekali difahami. Halo teman-temanku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang pertama saya selalu menanyakan gimana kabar teman-teman semua. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Mudah-mudahan sehat selalu, tidak kurang apapun dan pastinya dilimpahkan banyak rezeki, amin ya rabbal alamin. Oke, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah gabung di channel saya ya. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah sharing ya. Udah ngajak sharing saya, udah chat saya, udah WA saya. Alhamdulillah sudah ribuan dan alhamdulillah banyak juga yang udah berhasil saya bantu gitu ya. Ya intinya apapun masalahnya dan solusi yang saya berikan, tidak semuanya itu bisa cocok. Intinya saya hanya berusaha untuk membantu. Ya mudah-mudahan solusi yang saya berikan itu selalu bisa membantu teman-teman. Dan alhamdulillah juga sudah banyak yang cocok ya, sudah banyak yang cocok dan alhamdulillah ya nggak perlu banyak biaya ya, harus ke tukang servis. Intinya langsung saya kasih tutorialnya langsung ya, walaupun tutorialnya belum ada tapi langsung saya kasih ya. Nah bahkan tutorialnya itu muncul setelah teman-teman tuh dapat tutorial langsung dari saya gitu. Nah jadi seperti itulah kelebihan channel Jalur CPO ini teman ya. Jadi nggak ada tutorialnya di YouTube, langsung bertanya ke saya, langsung saya kasih tutorialnya. Baru di kemudian harinya saya baru buatkan tutorialnya gitu. Nah oke, buat teman-teman ya yang baru nonton, baru hadir lah intinya, jangan lupa langsung aja like, share, comment, subscribe. Karena apa? Karena pastinya teman-teman berdealer setanah air itu mencari channel YouTube yang mudah diajak sharing, selalu membagikan ilmunya tanpa disembunyikan teman-teman. Nah jadi ya inilah channel YouTube Jalur CPO yang selalu memberikan ilmu tanpa disembunyikan. Tak kasihkan semuanya, baik dari video YouTube-nya ataupun teman-teman langsung japri WA saya untuk mencari ilmunya, belajar boleh. Intinya saya bukan merasa lebih pintar tapi sesuai dengan pengalaman saya, karena saya juga kesana kemari juga mencari pengalaman masalah berdealer ini dan gitu. Intinya nanti begitu saya dapat ilmu-ilmu baru, saya kasihkan pada teman-teman semua. Oke teman ya, jangan lupa langsung di subscribe loh buat teman-teman yang baru nonton. Oke, di video ini saya mau membahas masalah power maksimal pada unit tapi FPS-nya loyo. Nah kita udah naikkan power, kemudian tapi hasil FPS-nya tetap rendah gitu kan. Biasanya kan rata-rata kebanyakan kalau namanya mimis itu FPS-nya rendah, kemudian oh ini powernya pasti kurang, oh tambah power, putar setelan powernya ke kanan, putar satu kali putaran tes lagi, oh kok sama gitu. Secara unit yang normal itu pastinya FPS-nya akan naik. Nah di sini saya akan bahas itu. Pastinya teman-teman punya masalah seperti itu ya, ada yang punya masalah seperti itu. Powernya udah gede, ditembakkan kok loyo ya, hantaman suara mimis ke target itu loyo. Apalagi kalau kita pakai plat besi ya, itu sangat terasa kali teman. Kuat enggaknya hantaman mimis itu. Nah otomatis dengan seperti itu kita naikkan power, kok tetap loyo. Nah inilah sekarang yang akan saya bahas. Nah jadi seperti itu teman, akan kita bahas tuntas masalahnya apa. Oke, nah jadi gini, sebenarnya masalah itu kenapa FPS itu bisa loyo itu ada beberapa masalah. Cuman saya hanya membahas satu masalah saja yang memang ini jarang ditemukan masalahnya. Ditemukannya kalau sudah pening, kalau sudah sampai botak mikirnya itu baru ketemu. Nah mungkin teman-teman juga ada yang mengalami saat ini, mudah-mudahan bisa difahami yang akan saya jelaskan nanti ya. Tentunya teman-teman juga harus menyimak dari awal ya sampai selesai biar paham. Nah oke teman ya, jadi di sini saya juga udah bawa coretan, bawa kertas, juga mimis
Ini Hercules, kemudian laras juga ada untuk prakteknya nanti. Ini laras bogel teman-teman ya, laras bogel juga spidol, kemudian juga ini untuk nusuk nanti mimisnya. Oke, ini saya buka dulu. Jadi buat teman-teman ya yang baru nonton itu ya langsung aja subscribe ya, nggak usah mikir, karena pastinya teman-teman nyari ini ya, khususnya para hobi bedeler ya, pasti nyari channel YouTube itu yang gampang dihubungi ya kan. Walau susah dihubungi ya gimana, nggak bisa dapat ilmunya. Pelit ilmu untuk apa teman-teman, nggak ada manfaatnya. Oke, ini dia teman-teman ya. Nah, ini laras saya ini cuma 30 cm. Ini dulu udah saya tes, akurasinya masih dapat grouping gitu, tapi saya udah yakin ini bagus. Ini nanti saya tes lagi lah, kapan-kapan saya pasang, kita hunting temen-temen ya. Ini alur 12. Oke, kita lanjut teman-teman, nanti bisa lihat penjelasan saya, gambarnya seperti apa sih masalahnya yang membuat power tinggi tapi FPS loyo itu apa. Oke, kita lanjut ke gambar dan saya praktekkan juga dengan ini. Oke, sip. Oke teman-teman, akan saya gambarkan dulu ya, apa sih masalahnya kok bisa yang namanya FPS itu loyo padahal power sudah dinaikkan. Secara unit normal kalau power sudah dinaikkan itu pastinya FPS nya juga akan naik, hantaman mimis juga akan kencang gitu ya. Oke, saya akan gambarkan dulu. Ini adalah loading mimis. Oke, seperti ini teman-teman ya. Nah, satu lagi. Oke, ini lubang. Ini lubang. Anggap saja ini gambar yang paling bagus sejagat raya antero. Oke teman-teman. Nah, gini. Mimis masuk dari sini teman-teman ya. Mimis masuk dari sini. Ini lubang angin di laras. Oke, ini ginilah anggap saja. Nah, seperti ini. Ini chamber ya, bawah ini chamber ya. Nah, jadi angin itu dari sini. Oke, ke atas. Nah, jadi gini masalahnya. Oke, saya praktekkan juga langsung dengan mimis. Nah, gini teman-teman masalahnya. Kenapa ya power besar tapi FPS-nya itu loyo atau lemah? Ditambah pun itu tetap loyo. Ya, kalau secara unit normal ya, kalau power ditambah itu FPS-nya juga akan kenceng ya. Akan naik gitu, tapi ini enggak. Nah, jadi gini teman-teman. Seperti yang saya jelaskan tadi, ada beberapa masalah di sini. Biasanya teman-teman ya kalau mengalami hal itu pasti yang dioper-oper itu yang pertama apa? Ya naikkan power, nggak dapat juga. Oke. Kemudian di bagian apa namanya? Ruang ledak. Bagian ruang ledak juga dibesarkan gitu ya. Ini anggap sajalah ruang ledak. Nah, seperti ini ya. Oke teman-teman ya. Nah, anggap saja ini gambar yang paling paten lah. Oke, ini hammer teman-teman ya. Ini palep. Oke, ini palep. Ini per palep. Ini aspalep tembus ke sini dihantam oleh hammer. Oke teman-teman ya. Anggap aja gambar paling bagus. Nah, jadi gini. Ada beberapa masalahnya di sini. Biasanya teman-teman yang teman-teman lakukan itu memperbesar ruang ledak, memperkecil palep, sehingga apa? Sehingga ruang palep lebih besar. Tapi hasilnya tetap sama, FPS juga nggak mau naik, gitu ya. Power juga udah dikencengin tapi nggak mau naik. Masalahnya di sini teman-teman. Masalahnya pada mimis yang tidak parkir pada tempatnya, oke? Tidak parkir pada tempatnya, oke. Akan saya masukkan mimis ke sini. Tidak parkir pada tempatnya teman-teman. Oke, nah seperti ini. Ini mimis nampak di lubang angin. Nampak teman ya. Oke. Nah,
Kalau mimis sudah nampak di lubang angin ini, inilah penyebabnya. Kenapa FPS-nya itu nggak naik? Karena apa? Karena angin yang dari ruang ledak tadi atau dari transfer tadi, itu dia menghantam mimis, bukan mendorong mimis. Karena apa? Karena seharusnya yang namanya mimis itu terkena dorongan angin itu dari belakangnya. Nah, oke, ini di dalam laras ya. Akan saya gambarkan di sini biar lebih jelas. Jadi posisi mimis itu masih di sini, teman-teman. Nah, posisi mimis itu di sini. Nah, seperti yang saya praktekkan ini kan, itu nampak mimis di dalam. Oke? Jadi hantaman angin itu tidak menghantam dari belakang mimis, gitu loh. Inilah penyebab yang teman-teman biasanya tuh nggak kepikiran gitu. Inilah penyebabnya. Otomatis angin itu sebagian ada yang ke depan duluan ya. Ini yang realnya, ini ada mimis di dalam nampak, dan ini gambarnya biar lebih jelas, biar lebih paham. Nah, ini penyebabnya apa? Penyebabnya tusuk mimis yang kurang panjang gitu loh. Tusuk mimis yang kurang panjang. Harusnya mimis itu parkir pas di sini, teman-teman. Sudah masuk ke laras. Dia parkir pertama kali mimis itu sudah masuk, sudah naik ke alur laras. Gitu, teman-teman ya. Ini akan saya geser gambarnya, mudah-mudahan teman-teman masih bisa apalah ya. Nah, seperti ini. Seperti ini, teman-teman. Dia sudah parkir di laras. Ini gambarnya kurang apa ya? Apa namanya, alurnya kurang ke belakang, nggak apa-apa. Intinya pokoknya begitu mimis masuk itu dia udah parkir di alur laras. Nah, jadi disinilah batas mimis itu sebenarnya, teman-teman. Jadi angin yang masuk itu langsung mendorong, bukan menghantam mimis ya. Ini mimis udah pindah di sini ya. Ini sebenarnya seperti ini. Bukan parkirnya di belakang sini, bukan masih jumpa dengan ruang atau jalur transfer anginnya. Contohnya seperti ini di laras ini. Nah, itu mimisnya. Ya. Nampak, teman-teman ya? Nah, ini akan saya dorong lagi. Oke. Nah, harusnya dia tidak nampak, teman-teman. Harusnya dia ada di depannya. Nah, seperti ini. Ini kuningan ya. Ini besi kuningan. Jadi yang nampak kuningan, yang nampak hanya tusuk mimis di sini. Bukan mimisnya yang nampak di sini, tapi tusuk mimisnya. Maka dengan seperti ini, mimis sudah parkir di depan lubang atau sudah parkir di alur laras, sehingga angin itu murni mendorong dari belakang, nggak ada lagi kebocoran. Tapi kalau masih parkir sejajar dengan lubang angin, sebesar apapun power yang teman-teman berikan itu nggak bakalan sebanding dengan hasil FPS-nya. Inilah masalah yang jarang sekali difahami. Sudah mumet, sudah apa baru. Karena apa? Karena kalau masalah FPS loyo, power sudah dinaikkan tetap loyo, pasti yang dioprek-oprek ruang ledak lah, yang powernya lah gitu kan. Palpnya diperkecil biar ruang palpnya jadi lebar. Tetap juga nggak dapat FPS-nya. Inilah dia masalahnya. Nah, biasanya seperti itu biasanya unit-unit baru bisa terjadi seperti itu. Karena apa? Karena dari proses pembuatan dari pengrajin itu finishingnya kurang. Tapi saya tetap nggak menyalahkan pengrajin. Namanya pengrajin itu manusia, teman-teman. Rasa lelah, lapar gitu kan, itu ada. Karena dengan kita posisi mikir dalam keadaan lelah itu ya udah tahu sendiri, teman-teman. Apalagi mikir-mikir yang seperti ini, ukuran-ukuran, ya kan. Jadi saya tetap nggak menyalahkan pengrajin. Kita lah yang harus mencari sendiri masalahnya gitu. Namun bukan berarti ya setiap unit yang kita beli atau teman-teman beli unit itu tiba-tiba rusak aja gitu, gampang rusak ya, nggak seperti itu juga gitu loh. Oke, temen ya, sampai sini udah jelas belum? Saya yakin teman-teman udah jelas. Oke, temen ya, jadi seperti itu masalahnya. Nah, jadi tadi sudah saya jelaskan seperti itu, ada gambarnya juga, ada prakteknya ya.
Nah, jadi teman-teman pastinya setelah melihat gambar saya yang sangat bagus ini teman-teman ya, teman-teman juga udah paham lah. Jadi kalau udah mimis itu masih nampak di lubang transfer, itu FPS nggak bakalan dapat teman-teman. Kalaupun dikencangan powernya itu nggak bakalan sebanding dengan power yang kita berikan dengan hasil FPS-nya. Nah, jadi solusinya tetap tenang aja, saya kasih solusinya teman-teman harus panjangkan itu tusuk mimis. Kalau teman-teman mau tahu bagaimana cara manjangkan tusuk mimis, saya sudah ada videonya. Cuman ya memang harus ada alatnya sih, ada trapolas ya kan, ada gerinda tangan, ada bor tangan. Tapi teman-teman gampang, kalau nggak punya ya teman-teman ke bengkel gitu kan, ke bengkel, tunjukkan video saya, Mas ini tolong buatkan seperti ini, seperti di video ini loh gitu. Nah, nanti dibuatkan seperti itu, diukur dulu teman-teman, tusuk mimisnya diukur dulu, ini kurangnya berapa gitu, kurangnya berapa mili, diukur. Nah, jadi nggak asal-asal nambah panjang, diukur, tetap diukur. Nah, jadi seperti itu teman ya. Jadi kenapa saya membahas satu masalah ini yang saya tekankan tadi, karena apa? Karena kalau yang lain-lain itu seperti memperbesar ruang ledak, memperbesar ruang palep, itu semua bisa melakukannya, dan itu sering dilakukan, bahkan itu awalnya selalu dilakukan seperti itu, tapi kok masih hasilnya tuh FPS loyo. Nah, ini tadilah masalahnya, mimis parkir, salah parkir teman-teman ya, salah parkir. Nah, jadi seperti itu ya, tadi juga udah saya praktekkan di sini, udah ada mimis di dalam sini ya. Oke, saya keluarkan dulu, nanti lupa saya pasang di unit saya, jeder, waduh bahaya ini ya teman ya. Oke, saya sogok dulu teman. Oke teman-teman, wah enak teman pol di ujung seret. Nah, ini dia cuknya di ujung seret. Oke teman-teman, mantap. Mantap guratan alur ini, alur 12. Oke teman-teman, mau lihat ya guratannya? Oke, saya dekatkan kameranya. Oke, ini teman-teman ya, tuh teman-teman bisa lihat tuh teman-teman ya. Oke, nah sangat bagus sekali. Oke teman-teman ya, jadi sampai di sini aja videonya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua, khususnya yang mengalami hal seperti itu. Jadi pokoknya teman-teman tenang aja, saya selalu memberikan solusi ya, intinya sesuai dengan pengalaman saya. Mudah-mudahan saya selalu bisa membantu teman-teman. Saya nggak minta apa-apa sama teman-teman semua, cukup doakan saya sehat selalu, biar saya selalu bisa membantu teman-teman ya. Nah, jadi soal pembahasan tadi kalau masih kurang jelas, gampang, japri aja nomor WA saya yang selalu saya sertakan di deskripsi video. Gampang kan? Jadi nggak cuma memberikan video tutorial teman-teman, channel jalur CPU ini khususnya ini buat teman-teman yang belum tahu ya, yang baru nonton. Jadi video channel jalur CPU ini nggak selalu hanya membuatkan tutorial, tapi kalau nggak ngerti ya teman-teman langsung bisa hubungi saya. Nah, jadi kan gampang gitu ya teman-teman ya. Nah, oke teman-teman ya, jadi sampai di sini aja videonya, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Intinya semua yang saya berikan itu sesuai dengan pengalaman saya. Saya sudah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jalur hunting lintas Sumatera.